siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktaviani dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan bebas. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan bebas? Simak video saya berikutnya ya, jangan sampai ketinggalan. Kita masuk yang pertama. Yang pertama, pengertian perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara. Sehingga suatu negara, perusahaan atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakan di luar negeri. Begitu pula sebaliknya, negara lain pun dapat menjual produknya di dalam negara sehingga konsumen dapat mendapatkan barang-barang kualitas internasional dengan mudah dengan menggunakan harga yang relatif terjangkau. Lanjut ke ciri-ciri perdagangan bebas. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak atau termasuk tarif atau pembatasan perdagangan yang lain seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen. Maksudnya ialah jual beli tersebut dilakukan tanpa dikenai pajak pada pemerintah. Yang kedua, perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain. Hal ini pun hampir sama dengan poin pertama, tidak adanya ketentuan pajak yang khusus yang dikenakan pada produsen, juga tidak adanya pembatasan orang perdagangan yang lainnya. Yang ketiga, dasar pemutaran belit perdagangan atau seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum yang memberikan kelebihan kepada sejumlah kecil perusahaan, isi rumah atau faktor-faktor produksi. Lanjut ke poin yang B, yaitu mengenai pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Dalam analisis ekonomi yang didapati pada masa ini, sistem ekonomi seperti yang diterangkan oleh Adam Smith dinamakan ekonomi pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang invisible hand. Interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar atau pasar barang dan produksi akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan dihasilkan. Invisible hand atau tangan gaib merupakan suatu istilah yang diungkapkan oleh Adam Smith. Di dalam istilah tersebut, Adam Smith berpendapat bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah, dan apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan, maka akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Lanjut, kita masuk ke pengertian keseimbangan sebagian dan keseimbangan umum. Yang pertama, kita akan membahas tentang keseimbangan sebagian. Keseimbangan yang dicapai dalam pasar akan menentukan corak permintaan ke atas faktor-faktor produksi. Dalam analisis, misalkan hanya satu faktor produksi saja yang digunakan, yaitu tenaga kerja, kurva penawaran barang S sama dengan sigma MC menggambarkan keinginan perusahaan-perusahaan untuk menawarkan barangnya. Untuk memproduksikan barang tersebut, mereka memerlukan faktor produksi, yaitunya tenaga kerja dong. Oke, masuk yang kedua, yaitunya keseimbangan umum. Untuk memproduksi barang-barang yang diminta sektor rumah tangga, sektor perusahaan perlu membeli faktor-faktor produksi. Aliran-aliran dalam bagian C, yaitu permintaan faktor, menggambarkan keinginan perusahaan-perusahaan dalam membeli faktor-faktor produksi. Aliran-aliran dalam bagian yang D menggambarkan penawaran faktor-faktor produksi untuk sektor rumah tangga. Selanjutnya, kebaikan perekonomian pasar bebas. Semenjak lama, ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa sistem ekonomi pasar bebas mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan jika dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Kebaikan-kebaikan utama dari sistem pasar bebas yaitunya, yang pertama, faktor produksi digunakan dengan efisien.
Masuk yang kedua, yaitunya kegiatan ekonomi dalam pasaran diatur dan diselaraskan dengan efisien. Dalam persaingan sempurna, setiap terjadi ketidakselarasan, misal kelebihan output, maka tanpa menunggu perintah dari pemerintah, para pelaku pasar akan menyesuaikan posisinya. Misal, produsen akan meninggalkan industri ini untuk berusaha pada bidang lain yang tidak terjadi ketidakselarasan. Yang ketiga, kebebasan pelaku ekonomi memilih bidang usahanya. Kebebasan yang luas juga mewujud di dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, kita masuk ke kegagalan atau kelemahan perekonomian pasar bebas. Kira-kira apa saja ya kegagalan di perdagangan pasar bebas atau perekonomian pasar bebas? Yang pertama, akibat ekster atau eksternalitas yang merugikan. Yang kedua, kekurangan barang publik dan barang merit. Yang ketiga, mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar. Yang keempat, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien. Selanjutnya, di yang akhir nih, yaitunya bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam sistem pasar. Yang pertama, mengawasi agar eksternality kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai. Dan yang terakhir, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.